Pemeriksaan sistem pelumasan, ya. Di dalam pemeriksaan sistem pelumasan ini yang kita lakukan adalah pemeriksaan pelumasan menggunakan dipstick, ya. Pertama dipsticknya kita angkat dulu, ya. Kemudian kita bersihkan menggunakan kain majun, baru kita masukkan lagi. Kemudian kita angkat. Nah, di sini kita melakukan pemeriksaan terhadap kuantitas dan kualitas, ya. Kuantitasnya itu tentu kita lihat volume oli. Di sini volumenya terletak antara lower level dan upper level. Jadi dari segi kuantitas olinya sudah dalam kondisi bagus, ya. Kemudian kualitas ini tentu kita lihat dari warnanya, ya. Warna oli ini masih bagus, jadi warnanya masih kuning. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan viskositas atau kekentalan. Nah, di sini cukup kita lihat seperti ini, ya. Kita lihat seperti ini. Di sini viskositas atau kekentalannya masih dalam kondisi bagus. Jadi kondisi sistem pelumasan pada unit ini masih bagus. Pemeriksaan sistem pemasukan udara, ya. Di sini kita periksa filter udaranya. Kita buka dulu box saringannya. Ya, ini filter udaranya, ya. Kita bersihkan. Untuk yang pertama kita lakukan pembersihan menggunakan kompresor. Kita simulasikan seperti ini. Arah penyemprotan udaranya itu dari dalam keluar. Pasang lagi, ya. Kita kencengi dulu. Oke, sudah terpasang. Berikutnya kita lakukan pengujian terhadap emisi gas buang. Jadi prosedur pemeriksaan emisi gas buang adalah sebagai berikut. Pertama-tama alat uji ini kita on-kan dulu. Jadi kita tunggu alatnya mengkalibrasi secara otomatis. Lalu kita tekan enter atau mesh, ya. Baru kemudian kita masukkan probe-nya ke dalam lubang knalpot. Sambil kita amati perubahan yang terjadi di sini, ya. Nah, di sini dia nilainya variatif, ya. Kadang dia naik, kadang dia turun, jadi selalu berubah. Oleh karena itu kita langsung tetapkan di sini nilainya dengan cara menekan tombol select, ya. Di sini terlihat untuk kadar karbon monoksidanya itu 0,00%, ya. Kemudian hidrokarbonnya adalah 6 part per million, ya, atau ppm. Selanjutnya karbon dioksidanya adalah 15,0%. Berikutnya kadar O2-nya 1,54%. Dan lambdanya di sini tertera 1,132 atau 1,140. Artinya lambdanya itu lebih besar dari 1, ya.
Kalau dia lebih besar dari 1, maka campurannya bisa dibilang campuran kurus atau campuran standar. Memeriksa sistem pendingin. Untuk memeriksa sistem pendingin dari unit ini, pertama yang kita lakukan adalah memeriksa cairan pendingin yang berada di tangki reservoir. Di sini terlihat cairan pendinginnya masih berada di antara upper dan lower level. Nah, kemudian kita periksa kebocoran pada saluran pendingin, mulai dari saluran atas radiator. Kita periksa apakah ada kebocoran apa tidak. Di sini juga kita periksa apakah ada kebocoran apa tidak. Jadi hasil pemeriksaan menunjukkan saluran pendingin tidak mengalami kebocoran. Nah, kemudian selanjutnya kita periksa kebocoran terhadap tutup radiator, ya, menggunakan radiator cup tester. Kemudian kita pompa alatnya, ya. Di sini menunjukkan angka yang tertera pada skala itu sebesar 10 PSI. Jadi sesuai dengan nilai standar untuk sebuah tutup radiator yang masih dalam keadaan bagus. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan terhadap kebocoran radiator, ya. Kita lakukan pemeriksaan terhadap kebocoran radiator. Kita rakit alatnya dulu, alat ukurnya seperti ini. Kemudian kita pompa. Oke, jadi jarum yang berada di skala itu tidak mengalami penurunan setelah mencapai angka di atas 10 PSI. Jadi posisi jarumnya tetap tidak mengalami penurunan, sehingga disimpulkan bahwa radiator ini tidak mengalami kebocoran. Oleh karena itu, sistem pendingin dari unit ini dalam keadaan normal atau berfungsi dengan baik. Terima kasih.